Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang ini di pertemuan ke-13 kita akan membahas tentang manajemen konflik ya. Kemarin kita sudah membahas sampai ke teknik pengendalian ya. Jadi fungsi pengawasan itu meliputi pengawasan ya, apa saja jenis pengawasan yang bisa diterapkan dalam organisasi gitu ya. Jadi tidak harus selalu dalam suatu organisasi itu hanya menerapkan satu metode atau satu tipe pengawasan. Bisa saja kombinasi gitu ya. Nah, ini Bu juga kemarin kita sudah sharing kita sendiri gitu ya, sering menerapkan pengendalian atau pengawasan itu dengan tipe feed forward gitu ya. Kemudian ataupun feedback seperti itu ya. Jadi pengawasan di awal dan pengawasan di tengah atau di akhir seperti itu. Jadi tiga tipe pengawasan itu sering digunakan dalam sebuah organisasi. Begitu juga dalam manajemen diri kita gitu ya. Nah, kemudian di teknik pengawasan itu juga kalian sudah memahami apa saja sih tahapan dalam teknik pengawasan gitu. Kemudian juga dalam pengawasan setelah mengetahui apa tahapannya, di dalamnya adalah ada pengukuran gitu ya, pengukuran dan pengendalian gitu ya. Kita sudah mengetahui teknik pengendalian itu kita membuat ukurannya pakai jenis ukuran yang mana seperti itu ya. Kemarin sudah kita bahas. Nah, jadi setelah kita membahas semua fungsi yang ada dalam manajemen gitu ya, selanjutnya adalah kita mengelola sesuatu yang bisa terjadi di luar hal yang kita inginkan, gitu ya. Dalam sebuah organisasi atau diri kita gitu ya secara pribadi gitu ya punya perencanaan gitu, punya goal gitu ya, punya tujuan, punya mimpi seperti itu ya, punya visi dan misi. Kemudian kita membuat fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan, di dalamnya ada motivasi, komunikasi dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada fungsi pengawasan dan pengendalian seperti itu. Nah, sebuah perencanaan yang baik akan mengarah pada kesuksesan. Betul seperti itu. Tetapi ada hal yang bisa terjadi dan itu di luar kontrol kita, gitu kan? Sesuatu yang di luar jangkauan kita, di luar kendali kita tentu bisa mempengaruhi kita, seperti itu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang manajemen konflik. Apa sih konflik itu? Masalah, Bu. Ya, Mbak Wanda, masalah. Iya, Oke, konflik adalah masalah. Ada yang bisa lagi membantu menjabarkan maksudnya bagaimana? Suatu perselisihan atau pertentangan. Suatu permasalahan, suatu perselisihan. Oke, maksudnya bagaimana? Di dalam suatu kelompok mau mencapai suatu tujuan, tetapi di tengah-tengah ada pertentangan gitu, Bu. Ya, ada pertentangan, ada sesuatu yang terjadi yang bertentangan gitu ya, yang bertentangan dengan visi misi kita gitu ya, hambatan gitu kan. Nah, jadi kita kalau memahami sesuatu, suatu peristiwa, sesuatu yang terjadi pada kita, kita tahu apakah itu hambatan, apakah itu konflik, atau itu permasalahan gitu ya. Nah, permasalahan, hambatan, konflik itu apa? Adalah sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita targetkan, apa yang kita rencanakan. Itu adalah konflik gitu ya. Jadi dalam mata kuliah ini perlu sekali seorang manajer gitu ya, atau sebagai diri pribadi kita gitu ya, itu harus memahami atau mampu melakukan manajemen yang berkaitan dengan konflik atau permasalahan. Adakah yang hidupnya 100% mulus?
Adakah organisasi atau perusahaan yang 100% mulus, tidak ada menghadapi permasalahan? Tidak, Bu. Tidak ada gitu ya. Sehingga manajemen konflik itu perlu dipelajari gitu ya oleh kita, ya, baik sebagai individu ataupun sebagai bagian dari organisasi atau nanti kalau kita memimpin sebuah organisasi gitu ya. Nah, jadi konflik atau tadi disebut permasalahan, kemudian apa lagi? Permasalahan, konflik gitu. Itu kan similarity-nya, apa persamaannya gitu ya. Artinya apa sih? Didefinisikan adalah ketidaksesuaian gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak sesuai atau yang berbeda gitu ya antara dua orang atau lebih atau kelompok organisasi. Jadi kata kuncinya adalah ketidaksesuaian. Ya, sesuatu yang eh, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan dan seterusnya. Nah, konflik ini bisa terjadi antara dua orang atau antara seseorang dengan sebuah organisasi, gitu ya. Jadi antara orang dengan organisasi, atau antar dua orang di dalam organisasi, atau antara organisasi dengan organisasi lainnya. Itu mungkin sekali terjadi, gitu ya. Kenapa? Karena setiap manusia itu pasti punya keinginan, gitu ya. Mbak Wanda dengan Mbak Nur Setianingsih dengan Mbak Ilmi pasti berbeda kepala. Iya jelas orang di sini wajahnya berbeda gitu ya. Nah, berbeda kepala tentu berbeda selera, berbeda keinginan gitu ya. Bisa jadi berbeda kebutuhan juga, ya kan? Nah, karena perbedaan inilah sifat manusia yang berbeda-beda inilah, maka konflik itu bukan sesuatu yang tidak ada. Konflik itu pasti ada. Seperti itu ya. Jadi sepandai-pandainya kita membuat perencanaan, sepandai-pandainya kita mengatur tadi ya, melaksanakan semua fungsi manajemen, pasti ada konflik seperti itu. Jadi manajemen konflik itu apa? Manajemen konflik adalah suatu upaya atau di sini seni gitu ya, suatu upaya untuk mengatur ketidaksesuaian. Nah, tadi kan untuk mengatur konflik itu, gitu ya. Sesuatu yang tidak sesuai itu apakah dibiarkan atau seperti apa? Nah, seni untuk mengelola itu, sesuatu yang tidak sesuai itu merupakan manajemen konflik. Tuh. Oke, bagaimana sih cara mengelola konflik itu? Ada berapa metode gitu ya? Ada 3 metode. Yang pertama adalah stimulasi konflik. Kemudian yang kedua adalah pengurangan konflik. Dan yang ketiga adalah penyelesaian konflik. Kira-kira mana yang sulit, mana yang sudah dipahami? Kalian seringnya melakukan metode yang mana? Kalau ada konflik atau persoalan. Kalau ada konflik atau persoalan atau hambatan, kendala, kalian seringnya bagaimana? Pakai metode yang mana? Penyelesaian konflik. Nomor 3. Oke, ya. Nah, unik nih ya. Jadi hari ini kita bisa tahu gitu ya bahwa ternyata dalam manajemen konflik itu tidak harus nomor 3. Ya, tapi nomor 2 atau bahkan nomor 1. Apa kira-kira nomor 1 ini? Stimulasi konflik. Kira-kira ini apa? Nomor 1. Metode 1 itu apa? Penyusunan kembali organisasi, Bu. Ya, penyusunan kembali organisasi. Oke, itu contohnya. Maksudnya bagaimana yang nomor 1 ini? Metode nomor 1 ini. Stimulasi konflik. Ini masuk dalam manajemen konflik.
ya. Nah, jadi begini, di sini ada kata kuncinya di poin apa? Frase terakhir ya, di beberapa kata terakhir ini, ya, karena tingkat konflik terlalu rendah. Nah, ini ya, salah satu metode manajemen konflik adalah stimulasi konflik. Artinya, ternyata manusia yang hampir zero konflik gitu ya, zero problem, itu justru manusia yang tidak diharapkan. Ya, kehidupan yang baik adalah kehidupan yang menghadapi suatu masalah. Nah, ini unik nih, ya. Ketika kalian dalam suatu organisasi, mulus saja, gak ada konflik, maka kira-kira akan bagaimana perjalanan organisasinya? Monoton, Bu. Ya, monoton. Monoton. Oke. Ya, monoton, jenuh dan sebagainya gitu ya. Akibatnya apa? Kalau monoton, jenuh, maka apa? Tidak bersemangat ya, atau istilah ekonominya itu tidak produktif gitu, ya kan? Coba Anda bayangkan ketika Anda tidak punya tantangan hidup, maka apa yang akan Anda lakukan? Bersantai. Bersantai gitu ya. Ketika Anda bosan, ya itu ya, tidak punya tantangan hidup. Nah, seperti itu. Jadi esensinya sebenarnya persoalan atau konflik itu adalah untuk menggairahkan hidup manusia gitu. Nah, ini ya. Jadi hati-hati nih kaum santuy. Mana nih kaum santuy? Ya, golongan santuy ada nggak? Nah, hati-hati gitu ya. Golongan santuy adalah golongan yang ini nanti perlu nomor 1 ini. Ya. Jadi kalau ada kelas yang kira-kira santuy gitu ya. Makanya kalau mata kuliah itu kenapa ada tugas, ya ada kuis gitu ya. Kenapa? Ya itu, biar nggak monoton. Gitu ya. Ada sesuatu yang tertantang. Nah, ketika ada tantangan, ada persoalan, apa yang akan kalian lakukan? Berkreatif kan? Punya kreativitas kan? Ah, berarti saya harus begini nih. Ah, saya berarti harus googling. Ah, saya berarti harus nonton YouTube. Ah, saya berarti harus mencatat. Saya harus membeli buku dan seterusnya. Gitu kan? Nah, jadi paham ya nomor 1 ya. Nanti tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak siapa tadi itu udah ada gitu ya contohnya. Oke, yang kedua adalah pengurangan. Nah, sering terjadi seperti ini? Paham kira-kira apa yang dimaksud dengan pengurangan atau penekanan konflik? Bedanya nomor 2 dan 3 itu apa kira-kira? Ada yang mau coba jawab? Bedanya nomor 2 dan 3 kira-kira apa? Kenapa ada metode kedua dan ada metode ketiga? Ada yang mau coba jawab? Halo, suara saya masuk? Siapa mau Izin, Bu. Oh iya, silakan Mbak Fani Zahra. Kalau menurut saya yang nomor 2 itu menurunkan, tetapi belum menyelesaikan. Yang ketiga itu kita menyelesaikan sebuah konflik tuh kayak di apa ya? Diselesaikan bareng-bareng gitu, Bu. Oke, diselesaikan bareng-bareng. Ya, jadi intinya itu nomor 2 itu adalah ini kata kuncinya itu bila terlalu tinggi. Ah, jadi begini, problem itu kira-kira ada 1 atau 15?
Banyak, Bu. Banyak gitu ya, bisa jadi 15 ya, saya sebutkan sebagai 15. Artinya problem itu kalian sering ya mungkin waktu SMA ada analisis SWOT gitu ya kan? Nah, tantangannya tuh ada apa saja, kelemahannya itu apa saja gitu kan, di list gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa problem itu lebih dari satu. Gitu kan. Nah, problem itu lebih dari satu, sehingga ada kalanya problem itu bisa diselesaikan. Ketika diselesaikan itu, kemudian apa? Problem itu sudah tidak menjadi problem lagi kan? Nah, ada yang problem itu dikurangi. Gitu. Nah, ada beberapa teknik yang berkaitan dengan metode nomor 2 dan nomor 3. Oke, ini stimulasi konflik jelas ya, nanti Anda baca sendiri. Nah, pengurangan konflik ini ya, jadi ya hanya untuk mengurangi ya, tidak menangani masalah semula gitu ya. Jadi hanya apa ya, istilahnya itu kalau kita lagi bertanding itu ya cool down dulu, cool down gitu ya. Tapi masih bertanding, paham? Ya, kita masih bertanding, tapi ada sesi saatnya cool down dulu, istirahat dulu gitu ya. Nah, ini masuk dalam pengurangan konflik. Misalnya nih, terjadi sesuatu persaingan yang sangat ketat, gitu kan, konflik antara organisasi. Nah, kita gimana nih? Aduh, terlalu tinggi nih, gitu ya konfliknya. Maka ya sudah kita turunkan standar kita, ya. Kita ganti tujuan kita. Nah, gitu ya. Kenapa? Tujuan yang terlalu besar misalnya, tujuan yang terlalu berisiko misalnya, itu diganti gitu ya, atau diturunkan levelnya gitu ya, sehingga apa, tujuan tersebut itu tidak menimbulkan konflik yang terlalu tinggi, paham ya? Ya, istilahnya apa, gencatan senjata gitu ya. Atau misalnya mempersatukan kedua kelompok yang bertentangan yang menghadapi ancaman atau musuh yang sama. Nah, ini bisa jadi ya. Oh ya, ternyata perusahaan kita sama dengan perusahaan A menghadapi musuh perusahaan C misalnya, ya kan? Nah, ini untuk mengurangi konflik, bebannya tidak terlalu tinggi. Ayo kita kerjasama dengan perusahaan A. Kenapa? Karena kita punya musuh yang sama. Bebannya kan akan ringan, akan lebih ringan ketika kita bekerja sama atau bersatu dengan kelompok A, perusahaan A. Itu ya. Nah, jadi artinya apa? Sesuatu yang dilakukan di tahap 2 itu kita hanya mengurangi, ya. Tapi esensinya sebenarnya kita masih punya konflik, gitu ya. Konflik dasarnya itu masih, cuman bebannya itu mengurangi. Ya, seperti persoalan hidup kalian lah. Kalian atau saya ya, yang pernah nggak punya masalah kok rasanya berat sekali, gitu ya. Tapi kamu nggak bisa menyelesaikan konflik itu, ya. Maka apa cara yang Anda lakukan? Sharing dengan teman, ya cool down pokoknya lah ya. Sharing dengan teman, beristirahat dulu. Bisa jadi ya istirahat sebentar gitu ya. Artinya kita rehat dulu. Target atau tujuan yang terlalu rumit itu dibelokkan dulu ya. Tadinya mau lurus ke sana langsung biar jalur cepat ya, fast track gitu ya. Nah, fast track ini kita belok dulu aja deh, jalannya lebih panjang tapi tidak curam misalnya. Ya, mungkin apa yang saya gambarkan ini mungkin terjadi ya di kehidupan Anda, ya. Jadi ketika kalau Anda punya konflik itu terlalu berat, maka Anda akan menurunkan diri sendiri, ya. Biar apa? Biar tidak terlalu sepaneng lah ya. Nah, paham ya? Nomor 2. Oke. Ada yang mau ngasih contoh? Nomor 2, mungkin pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, pengalaman membaca. Ada yang mau ngasih contoh? Saya, Bu.
Oke, Mbak Wanda, silakan. Waktu di SMA kan sistemnya SKS, jadi terdapat percepatan. Saya ingin mengikuti percepatan tersebut, tetapi tidak jadi karena melihat kakak kelas yang terlalu sibuk dan susah mengatur waktu, jadi saya ikut reguler, seperti itu. Ya, jadi Anda merasa ketika Anda mengikuti itu, maka tantangan terlalu berat gitu ya. Tantangannya terlalu berat. Ya sudah, yang penting Anda bisa berprestasi dari jalur reguler misalnya, ya kan? Seperti itu. Boleh gitu ya. Ketika kita merasa tidak mampu menghadapi persoalan itu, ya diturunkan levelnya. Gitu ya. Tapi sebenarnya Anda masih punya konflik yang sama kan esensinya. Ya. SKS-nya tercapai kan gitu ya, Mbak? Ya kan? Iya, Konfliknya Bu. sama. Konfliknya sama. Persoalannya sama, tantangannya sama, yaitu apa? Lulus SMA gitu kan? Nah, tapi konfliknya Anda pilih yang lebih rendah. Oke, Mbak Wanda, terima kasih ya contohnya. Nah, yang ketiga penyelesaian. Nah, ini nanti banyak nih kasus-kasus atau teknik yang unik mungkin ya. Oh iya, kompromi. Penyelesaian dengan cara kompromi. Ya, artinya Anda dengan perusahaan lain yang punya konflik gitu ya, Anda kompromi. Oh iya, kalau sudah kompromi itu kan gimana? Kedua belah pihak menganggap persoalan itu tidak ada kan? Nah, kemudian dengan cara penekanan. Nah, ini mungkin kalau Anda superior akan melakukan nomor A, gitu ya, penekanan, dominasi. Ya, misalnya saya nih ke kalian, kita punya konflik apa? Misalnya, Anda pengen nilai Anda dapat A. Saya ingin jawaban Anda setara dengan nilai A, kan gitu ya? Nah, kalau Anda pengen dapat A, saya juga ingin jawaban Anda betul semua, gitu ya. Menjawab semua pertanyaan sesuai dengan kunci jawaban yang saya buat, kan gitu. Sesuai dengan kriteria yang saya buat. Nah, jadi ada dua kepentingan. Nah, terus tidak ketemu nih, ada konflik nih. Gimana caranya? Ya, kalau saya superior maka saya bisa, gitu ya. No compromise saya, gitu ya. Saya lakukan penekanan. Anda tidak bisa dapat nilai A. Ya, kriteria pertama Anda menjawabnya begini. Nomor dua Anda menjawabnya begini. Lalu apa yang dilakukan Anda karena sebagai apa namanya, orang mahasiswa gitu ya, berada dalam strata yang lebih rendah, apa? Akan menerima kan? Nah, kalau sudah menerima, berkonflik lagi tidak? Tidak. Itu sudah mengalah. Gitu. Itu contoh yang nomor A, poin A. Gitu ya. Jadi ada dominasi. Tentunya siapa yang bisa mendominasi, dia adalah yang punya kekuatan lebih atau yang superior. Gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, yang kedua kompromi. Ya, kompromi mudah lah bisa Anda bayangkan ya, dua belah pihak melakukan kompromi gitu ya. Misalnya nih ada mahasiswa mau ujian. Akhirnya saya berkompromi. Oh iya, Anda kemarin ini ya sedang sakit ya. Mana surat keterangan dokternya? Oh iya. Oh iya, silakan Anda melakukan susulan. Gitu kan? Saya memberikan kompromi ya dengan kriteria nilai yang sama gitu ya. Anda berhak dapat A tetap ya, meskipun ujiannya susulan Anda tetap sama bisa berhak mendapatkan nilai A kan gitu. Kompromi. Akhirnya konflik itu hilang seperti itu. Nah, atau pemecahan masalah secara integratif. Artinya apa? Ya, kita lihat. Oke. Integratif itu integrasi. Integrasi itu apa? Satu ya, penyatuan gitu ya. Jadi misalnya ini melakukan konsensus. Pihak yang bertentangan bertemu, mencari penyelesaian terbaik gitu ya, bukan mencari siapa yang menang gitu ya, tapi dua-duanya merasa menang. Ya, dilakukan konsensus, dilakukan konfrontasi gitu ya. Pihak yang bertentangan itu menyatakan pendapatnya secara langsung dan dengan kepemimpinan yang terampil dan kesediaan untuk menerima penyelesaian, suatu konflik dapat diselesaikan secara rasional.
Misalnya nih, kalian gitu ya, seluruh mahasiswa demo melakukan konfrontasi gitu ya. Terus Anda menyatakan pendapat gitu ya terhadap siapa misalnya ya. Tapi kalau unsut itu unik loh, konfrontasinya itu ke unsut gitu loh. Saya juga bingung kenapa konfrontasi mahasiswa itu ke organisasinya, ke alma maternya gitu ya. Sebenarnya alma mater itu bukan sesuatu yang pemutus tunggal gitu ya dalam suatu perkara kebijakan ya. Dia juga dipengaruhi oleh kebijakan yang lebih besar seperti itu. Kayaknya saya, demo boleh-boleh aja ya Anda melakukan konfrontasi gitu ya, menyatakan pendapat secara terang-terangan bersama-sama gitu ya. Itu silakan saja gitu, tapi jangan sampai ke anarkis gitu. Biarkan kami gitu ya, misalnya atau unsut mendengar pendapat Anda gitu ya. Tapi jangan terlalu kencang gitu ya. Nanti lucu. Kenapa lucu? Anda mahasiswa. Ya, mahasiswa ibaratnya gini, ada anak yang mendemo orang tuanya sendiri gitu. Nah, itu yang kadang-kadang lucu ya. Jadi kalau mau melakukan konfrontasi ya jangan keras-keras gitu. Ya, ibaratnya Anda mau menyampaikan pendapat kepada orang tua Anda, tentu tidak bisa keras-keras kan gitu ya. Kenapa? Gitu. Kenapa? Karena unsut kan alma mater kalian. Gitu ya. Dan unsut itu punya kebijakan tidak serta-merta sendiri membuat kebijakan. Gitu ya. Unsut itu bagian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan bagian dari Republik Indonesia. Gitu ya. Jadi saya juga dulu ikut demo kok gitu ya. Suka ikut demo gitu ya. Tapi ya saya pilih demo-demo yang lebih sifatnya itu orasi, ya menyatakan pendapat di muka umum gitu kan, biar masuk koran pendapat kita gitu ya, tapi tidak pernah melakukan anarkis. Saya tidak pernah. Tuh. Kenapa? Ya itu bukan karakter dari seorang mahasiswa. Ya, seorang mahasiswa adalah calon ilmuwan, ya orang-orang yang berilmu. Maka gunakanlah ilmunya. Oke, atau misalnya tekniknya itu dengan penggunaan tujuan yang lebih tinggi, ya, subordinate goals. Artinya, ya sudah kita kembali ke peraturan perundang-undangan gitu ya. Oh, SK Rektor tidak mampu nih. SK Rektor tidak mampu menyelesaikan permasalahan. Ya, kita kembali ke yang lebih tinggi gitu ya dari SK Rektor, misalnya SK Menteri gitu ya, atau peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, kan seperti itu. Atau misalnya peraturan apa lagi? Pemerintah, baik itu pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat. Gitu ya. Oke, ini ada jenis-jenis konflik ya. Nanti silakan Anda pelajari gitu ya. Intinya begini, ada seorang manusia dengan manusia yang lain, maka potensi konflik itu ada ya. Konflik yang sifatnya personal gitu ya. Nah, orang ini kan punya jabatan sendiri-sendiri gitu ya. Setiap orang itu kan bergabung pada organisasinya sendiri-sendiri. Bisa jadi berbeda organisasinya. Ya, orang yang berada dalam organisasi yang berbeda bisa punya konflik. Orang yang berada pada organisasi yang sama bisa punya konflik gitu ya. Selama kepalanya itu berbeda gitu ya. Nah, jadi ada konflik yang sifatnya itu hierarki. Ya, punya tingkatan gitu ya. Kemudian ada konflik yang sifatnya itu fungsional. Ya, artinya per divisi tertentu. Ya, Anda menjabat sebagai apa? Oh, divisi pemasaran, ya punya konflik dengan divisi produksi misalnya, atau punya konflik dengan divisi keuangan dan sebagainya. Itu bisa terjadi. Atau konflik lini staff, ya, antara lini dan staffnya, gitu ya. Jadi antara divisi dengan staffnya. Nah, ada konflik informal dan ada formal. Artinya konflik formal itu konflik yang berkaitan dengan organisasinya. Tapi kalau konflik informal itu lebih ke person, ya, seperti itu.
Nah, konflik lini dan staf contohnya. Ini menurut kepalanya lini gitu ya, pandangannya lini ya. Staf itu melangkahi wewenang. Staf tidak memberikan nasihat yang bermanfaat dan seterusnya. Anda sudah tahu apa itu lini? Nah, nanti Anda pelajari ya. Jadi dalam harusnya kalian udah tahu apa itu lini di manajemen pengorganisasian, fungsi pengorganisasian, jenis-jenis organisasi atau tipe-tipe organisasi ada ya? Ada, Bu. Oke, apa itu lini? Biar kita flashback. Organisasi lini atau garis itu jika dalam pembagian tugas atau wewenangnya terdapat perbedaan yang nyata antara satuan organisasi pimpinan dengan satuan organisasi pelaksananya. Terus ciri-cirinya? Nah, kalau bukan lini berarti tidak jelas gitu ya antara staf dengan lininya. Enggak, ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Menurut saya belum tepat. Apa itu lini? Organisasi lini atau ya perusahaan lini, organisasi lini itu apa? Dor. Ya, nanti Anda pelajari ya. Ya, apa itu lini? Gitu ya, organisasi lini itu seperti apa? Tipe organisasi lini itu ada yang tipe organisasi campuran gitu ya. Nah, nanti Anda cek di struktur organisasinya. Ya, ada peran siapa di sana ya? Ada siapa ya dalam struktur organisasinya dan fungsinya dia atau perannya dia itu apa. Nah, itu sebagai ciri-ciri organisasi yang model lini. Ya. Tadi kan dari Mbak Nur Setianingsih tadi kan ada garis yang nyata gitu ya. Nah, garis yang nyata itu apa? Maksudnya itu apa? Apa garis yang nyata dan garis yang tidak nyata? Bedanya apa? Nah, itu ya. Berarti Anda harus apa namanya? Mempelajari itu. Gitu. Dan Anda akan menemukan oh organisasi ini tipenya organisasi lini, organisasi staff atau lini dan staff gitu ya. Seperti itu. Baik, itu saja dari saya. Ya, ini sebab-sebab konflik silakan Anda baca gitu ya. Intinya adalah sebab adanya konflik ya karena ada perbedaan ya. Ada makhluk yang berbeda, ada manusia yang berbeda atau ada orang yang berbeda. Gitu ya. Oke. Nah, ini ada pendekatan baru dalam manajemen konflik. Ya, silakan Anda juga bisa ini ya. Bisa dibaca gitu ya. Ini tambahan wawasan saja. Ya. Sebentar, Anda sudah punya tugas apa saja ya di Eldiro? Saya sudah pernah ngasih tugas apa saja ya? Sebentar ya. Sudah ada tugas apa saja? Oh, udah ada kuis, ada fungsi komunikasi ya. Anda buat video ya. Oke. Nah, mungkin untuk yang sekarang bisa Anda ini ya, berikan pengalaman ya. Jadi, menurut saudara, perlukah konflik di dalam penyelesaian tugas kelompok? Berikan
contoh konflik yang pernah saudara alami dalam kerja kelompok atau kehidupan keluarga dan kehidupan sosial lainnya gitu ya. Dan bagaimana upaya Anda untuk menyelesaikan konflik tersebut ya. Termasuk ke metode konflik yang mana gitu ya. Jadi apa namanya ya, ini pengayaan materi gitu ya, agar nanti saya bisa mengecek sejauh mana Anda sudah paham materi ini gitu ya. Contohnya ada di kehidupan pribadi atau organisasi yang pernah Anda ikuti gitu ya. Bu Ina sudah pernah membagi kelompok belum? Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Nanti itu per kelompok saja ya. Oke, per kelompok saja. Nanti saya buatkan kolomnya. Ada pertanyaan sampai sini? Itu diketik ya, Bu? Iya, diketik saja biasa PDF itu ya. Nanti Bu Indah kasih ketentuan. Contohnya, karena ada 3 metode ya maksimal 3 halaman ya. Tidak perlu banyak-banyak. 2 halaman lebih baik. Yang penting contohnya itu udah jelas gitu. Jadi kalian tidak usah panjang lebar ya. Biasanya malah Bu Indah itu kalau kalian panjang lebar kemana-mana, malah Bu Indah nggak bisa nangkep pesan yang Anda sampaikan gitu ya. Ya, kita kan sudah belajar komunikasi efektif ya. Seperti itu. Ya, kerjakan dalam 1-3 halaman. Gitu ya. Yang sudah atas perintah itu ya. Per kelompok saja. Waktunya seperti biasa maksimal minggu depan. Begitu? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Mbak Mentari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mentari Gita Maulida dengan NIM A1A021058. Maaf Bu, tidak bisa on cam karena masalah jaringan. Oh iya. Pertanyaan saya, terkadang ada orang yang menyelesaikan sebuah konflik dengan kekerasan. Apakah itu dapat dibenarkan, Bu? Terima kasih. Oke. Kira-kira kalau dalam kekerasan termasuk teknik yang metode yang berapa? 1, 2, atau 3? Metode dominasi dan penekanan menurut saya, Bu. Ya, dominasi atau penekanan gitu ya. Di dalamnya itu kan ada konfrontasi, ada penekanan gitu ya, dominasi seperti itu ya. Ya, dibenarkan atau tidak, kita kembali ke hukumnya, gitu ya. Artinya apa? Kita manusia sosial gitu ya, taat hukum gitu kan. Nah, terikat dengan hukum ya, dan itu sama seperti kita dalam kehidupan beragama gitu ya. Jadi apa istilahnya ya, dalam hukum syariat itu manusia itu sifatnya itu terikat dengan hukum syariat gitu ya. Nah, dalam perundang-undangan ya, ilmu kenegaraan juga sama. Manusia adalah makhluk yang terikat pada hukum yang berlaku. Seperti itu. Jadi kalau ada yang tanya dibenarkan atau tidak, Bu, ya silakan dilihat di peraturan perundang-undangannya. Gitu. Ya. Seperti misalnya kasus yang sedang marak gitu ya di UNS gitu ya, yang kekerasan ya, kasus kekerasan dari resimen mahasiswa kepada juniornya gitu ya. Nah, itu ya kembali lagi apakah resimen mahasiswa itu diperbolehkan demikian gitu ya. Atau misalnya ada video viral, sempat viral ya bulan lalu atau apa ya, yang mahasiswa demo BEM sejabotabek atau apa ya, saya lupa ya, kemudian dia dibanting oleh polisi ya, oknum polisi gitu ya. Banyak sekali lah kasus-kasus kekerasan ya, ada antar polisi ya, dari Kapolresnya dengan stafnya itu juga ada gitu ya. Nah, ini akan kembali lagi ke hukum yang berlaku gitu
Ya, artinya apa? Artinya sebenarnya kalau main hakim sendiri tentu menyalahi peraturan. Tetapi dalam hukum yang berlaku itu memang ada hukuman yang berkaitan dengan sesuatu yang apa ya, kasar menurut mata manusia. Gitu ya, makanya kan ada yang hukum tembak gitu ya, hukum apa lagi? Misalnya hukum pancung, hukum tembak, hukum apa? Hukum dipenggal itu ya, pokoknya itu yang serem-serem lah. Hukuman kurungan gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Ya, jadi eh kalau kasusnya itu main hakim sendiri, tentu itu menyalahi prinsip hukum. Gitu ya. Prinsip hukumnya kan apa? Manusia semua sama di mata hukum kan gitu ya, sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa dia bersalah. Ya, dan siapa yang menunjukkan dia bersalah itu adalah wewenang hakim atau pihak yang apa ya berwenang gitu ya, seperti itu. Meskipun pada kenyataannya gitu ya, kalau misalnya ada yang pernah membaca detail suatu persoalan hukum gitu ya, Anda akan, aduh geleng-geleng ya, ribet banget ya ternyata untuk mencari kesalahan seseorang. Tapi dalam syariat Islam juga begitu, gitu ya. Untuk mengatakan seseorang itu bersalah itu kan harus ada 4 orang saksi, gitu ya kalau dia perempuan, atau harus ada minimal 2 orang saksi kalau dia laki-laki kan gitu ya. Ya, atau misalnya ada bukti yang menunjukkan, kalau tidak ada saksi ada bukti yang menunjukkan, atau ada pengakuan. Itu sebenarnya beberapa prinsip hukum itu sama kok dengan yang KUHP kita gitu ya, ada beberapa yang sama. Makanya untuk orang-orang yang liberal gitu ya, ingin mengubah KUHP, kenapa? Karena beberapa KUHP itu prinsip-prinsipnya sama dengan syariat Islam gitu ya. Ya memang tidak mudah menghukum seseorang, itu tidak mudah gitu ya. Begitu juga misalnya dosen menghukum mahasiswa gitu ya, berkaitan dengan akademik atau non akademik gitu ya. Saya pernah kok menghadapi, dan itu ada di mata kuliah dasar manajemen berapa tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu. Dilalah kok ya mahasiswa saya, artinya dari kelas ini ya, dasar manajemen kelas E gitu ya. Loh, kok dari mahasiswa saya lagi itu ya. Tapi dipikir-pikir lagi, dari si korban itu rasa, masa sih Bu Yenda hukumannya begitu aja gitu ya. Saya pikir-pikir lagi, loh apa yang diambil itu kan sudah dikembalikan gitu ya. Terus apa ya, beda, tentunya hukumannya berbeda antara ketika sudah mengaku dan mengembalikan. Kalau memang mengambil barang yang bukan hak miliknya gitu ya, itu akan berbeda dengan yang tidak mau ngaku terus sampai dibuktikan gitu ya, itu akan berbeda gitu. Nah, seperti hukuman orang, nah ini misalnya nih supirnya Vanessa Angel gitu ya. Supirnya Vanessa Angel akan dihukum yang seberat-beratnya itu seperti apa? Karena saya yakin itu bukan pembunuhan yang direncanakan. Hukuman bagi pembunuhan yang direncanakan itu hukumannya bisa sampai kepada mati gitu ya, hukuman mati kan gitu. Tapi ketika tidak direncanakan atau kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal itu ya, memang ada hukumannya gitu. Nah itu seru lah, apalagi kalau misalnya kita compare dengan syariat Islam gitu ya, itu menarik. Tapi kalau mahasiswa ya harusnya dikaji yang kayak gitu-gitu, dibahas, didiskusikan gitu ya, sebagai apa ya, pengayaan untuk wawasan kalian seperti itu. Mungkin itu ya tadi pertanyaan siapa tadi, saya lupa jadinya. Mbak siapa tadi? Mentari, Bu. Oh iya Mbak Mentari. Maklum ini sudah, oh maaf sebentar saya unmute dulu.
Mohon maaf, ada iklan sebentar. Baik, ada pertanyaan? Lagi selain Mbak Mentari, saya mau mencatat nih mahasiswa yang aktif hari ini ada siapa? Tadi ada Mbak Wanda, Mbak Nur Setianingsi, ada Mbak Feni ya? Fani atau Feni tadi ya? Fani, Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sudah terjawab ya Mbak Mentari? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ini suara Mas-mas nggak ada nih hari ini. Kenapa? Apakah ini habis sholat Jumat terus terpukau dengan khutbah Jumat? Tapi enggak nih Mas Muhammad ini. Semoga enggak ya Mas Muhammad ya. Muhammad siapa ini? Muhammad Faiz Fawaz Firjatullah. F. Untung F-nya 4 apa 3 ini? Kalau 4 jadi Muhammad FC. 3, Bu. Oh 3. Kalau 4 jadi Muhammad FC. Kalian nggak tahu itu ya FC ya. Beda zaman. Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini ya. Minggu depan, pekan terakhir, ya saya tidak tahu nanti pengayaannya apa ya. Minggu ini pengayaannya itu saja. Ya, silakan diskusi kelompok, ceritakan ya tentang konflik dan manajemen konflik yang bisa diterapkan. Silakan diceritakan dalam 1 sampai 3 halaman. Ya, semakin padat, semakin efektif tentunya. Gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.